Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah epik yang benar-benar gila, yaitu pelayaran kelima Sinbad si pelaut. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sebuah keputusan yang super impulsif bisa berujung pada kekacauan yang benar-benar mutlak. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya satu orang bisa selamat dari serangan burung raksasa, kakek iblis, dan terdampar di Pulau Kera dalam satu kali perjalanan? Skala dari petualangan ini tuh benar-benar di luar nalar. Ini bukan cuma cerita soal kapal kena badai di laut ya. Ini adalah rentetan uji ketahanan hidup yang menguras fisik, mental, dan pastinya kecerdikan tingkat tinggi. Kita bakal telusuri kejadiannya secara berurutan nih, karena setiap bencana yang dialami Sinbad secara langsung jadi pemicu buat bencana berikutnya. Pertanyaan terbesarnya adalah, gimana dia bisa lolos dari rentetan nasib buruk ini? Oke, kita mulai dari awal mula bencananya. Semuanya terjadi karena satu asumsi yang fatal banget. Jadi kapal Sinbad ini berlabuh di sebuah pulau antah berantah. Para penumpang turun jalan-jalan dan mereka nemuin sebuah struktur putih yang gede banget. Asumsi mereka, oh ini pasti semacam bangunan kayak kubah arsitektur gitu deh. Tapi kenyataannya, jauh banget. Benda itu sama sekali bukan kubah, melainkan sebutir telur burung raksasa. Telur burung roh, teman-teman. Tanpa disadari Sinbad, rasa penasaran para penumpang ini bakal berujung pada tindakan yang sangat sembrono. Begitu Sinbad sadar apa yang ada di depan mata mereka, dia langsung teriak ngasih peringatan putus asa ini. Stop perbuatan bodoh kalian. Tapi, tebak apa yang terjadi? Tragisnya, peringatan ini malah dicuekin habis-habisan. Para saudagar dan awak kapal yang terlanjur kepo itu malah mukul-mukul cangkang telurnya sampai pecah. Dan kalian tahu apa isinya? Ada anak burung ruh yang udah kebentuk sempurna di dalamnya. Mengira ini kesempatan buat pesta makan enak, mereka malah menyembelih anak burung itu. Wah, ini benar-benar contoh nyata bahayanya mentalitas ikut-ikutan atau groupthink. Peringatan dari orang yang lebih berpengalaman diabaikan gitu aja demi kesenangan sesaat. Dan percayalah, harganya bakal mahal banget. Sensasi ngerinya kerasa seketika. Bener aja. Gak lama setelah teguran Sinbad diabaikan, matahari yang tadinya bersinar terik mendadak redup, gelap gulita. Dan ini bukan karena tiba-tiba mendung ya, tapi karena ada bayangan raksasa yang ngehalangin cahaya matahari sepenuhnya. Tiba-tiba kedengaran suara ngaokan yang lebih kenceng dari suara petir. Itu adalah induk burung ruh yang lagi menukik tajam, ngamuk besar lihat anaknya udah dipotong-potong. Dan seolah satu monster aja belum cukup bikin jantungan, induk kedua muncul nyusul di belakangnya. Kepanikan total langsung meledak. Pengejaran yang benar-benar memacu jantung pun dimulai. Penumpang berhamburan lari ke kapal dan nahkoda langsung tancap gas kecepatan penuh. Awalnya, burung-burung itu gagal ngerobohin tiang layar dan kelihatan balik arah. Tapi, itu bukan tanda mereka nyerah. Mereka balik lagi sambil bawa sebongkah batu sebesar bukit di cengkraman kaki mereka. Bayangin aja. Burung pertama ngejatuhin batu raksasanya. Nahkoda sempat banting setir, batunya meleset dikit dan jatuh di sebelah kapal. Tapi guncangannya aja udah ngeri banget. Nah, pas mereka baru mau napas lega, burung kedua ngelepas batunya. Dan kali ini, telak, menghantam bagian belakang kapal. Hancur berantakan. Kapalnya tenggelam tanpa ampun dan banyak penumpang yang tewas seketika. Terus, gimana nasib Sinbad setelah kapalnya hancur lebur? Untungnya, dia berhasil selamat dengan meluk sepotong kayu dan akhirnya terdampar di sebuah pulau baru. Pulaunya kelihatan kayak surga banget. Subur, rimbun, banyak buah-buahan dan sungai jernih. Setelah istirahat dan ngumpulin tenaga, dia jalan-jalan santai dan ketemu sama seorang kakek tua yang bisu, bajunya cuma dari dedaunan, lagi duduk dekat mata air. Kakek ini kelihatan berwibawa, dan Sinbad dengan niat yang sangat baik mutusin buat bantuin si kakek. Tapi tunggu dulu, situasinya berubah drastis dalam hitungan detik. Kakek tua itu ngasih isyarat minta digendong nyebrangin mata air. Sinbad nunduk dan biarin kakek itu naik ke pundaknya. Begitu nyampe di seberang, si kakek nolak buat turun. Makin gila lagi, kakek itu malah nyilangin kedua kakinya di leher Sinbad. Dan kakinya itu bukan kayak kaki manusia biasa. Warnanya hitam legam, keriput dan kuatnya kayak akar pohon. Terus, si kakek mukul tengkuk Sinbad keras banget sampai Sinbad jatuh pingsan. Gak masuk akal banget kan? Gimana coba caranya kabur dari monster yang nempel di punggung sendiri? Pas Sinbad sadar, kakek itu masih anteng bertengger di punggungnya. Namanya Syekh Bahar, si kakek tua iblis dari lautan. Dan ini bukan sekedar parasit yang numpang hidup ya. Ini adalah perbudakan dan penyiksaan level ekstrim. Selama berminggu-minggu, Sinbad diperlakukan murni kayak keledai tunggangan. Kalau dia jalannya lambat atau nolak perintah, kakek iblis ini bakal mukulin dia tanpa ampun.
Sinbad dipaksa jalan ke sana kemari buat metikin buah. Bahkan, maaf banget nih, kakek Durjana itu dengan santainya ngencingin tengkuk Sinbad. Kengerian fisik dan mental yang dialaminya benar-benar bikin sesak napas. Kakinya yang sekokoh besi itu ngunci leher Sinbad, merampas kebebasannya sama sekali. Tapi ya, namanya juga Sinbad, dia bukan tipe korban yang pasrah nerima nasib. Disinilah letak kecemerlangan tokoh ini yang bikin kita salut. Pelajaran pentingnya ada pada kecerdikan alias kemampuan bertahan hidup dengan manfaatin apa aja yang ada di sekitar. Di tengah siksaannya, pas dia lagi disuruh metik labu dan anggur, sebuah ide brilian langsung muncul di kepalanya. Dia sadar nggak mungkin ngelawan kakek itu pakai tenaga fisik, jadi dia main otak. Dia ngerancang strategi pembebasan secara diam-diam dari bahan yang ada di depan matanya. Jadi gini eksekusi jeniusnya. Langkah pertama, dia ngelubangin sebuah labu besar. Kedua, dia masukin buah anggur liar ke dalamnya. Ketiga, dia diemin labu itu buat memfermentasi si anggur selama 7 hari penuh tanpa ketahuan sama sekali sama kakek yang ada di punggungnya. Setelah seminggu, anggur itu kan berubah jadi arak yang bikin mabok tuh. Sinbad pura-pura minum dan bilang kalau cairan itu bikin badannya kuat. Pastinya, si kakek yang tamak itu langsung ngerampas labunya dan menenggak abis isi arak tersebut. Nggak lama, cengkraman kaki sekokoh besi itu mulai lemes dan bam! Sinbad pakai sisa tenaganya buat ngebanting tubuh iblis itu ke tanah sampai tewas. Gila kan? Setelah akhirnya merdeka, Sinbad lari ke pantai dan diselamatin sama kapal niaga yang lagi bersandar. Pas dia cerita kalau kapalnya hancur gara-gara batu raksasa dari burung ruh, para awak kapal langsung ketawa ngakak. Mereka bilang itu konyol banget, cuma bualan pelaut aja. Tapi tawa mereka mendadak berhenti dan berubah jadi keheningan pas Sinbad cerita soal kakek tua yang baru aja dia bunuh. Awak kapal itu sampai syok berat, karena ternyata seumur sejarah nggak pernah ada satu manusia pun yang selamat dari cengkeraman Syekh Bahar, apalagi sampai bisa ngebunuhnya. Sinbad adalah satu-satunya orang yang berhasil. Tapi, petualangannya belum kelar sampai di situ. Kapal yang nyelamatin dia ini singgah ke sebuah pelabuhan yang aneh banget. Namanya Kota Kera. Dan persinggahan ini jadi awal dari ujian terakhir Sinbad, yang menurut saya sih paling aneh dan ganjil dari semuanya. Sinbad turun dari kapal buat jalan-jalan bentar ngelepas penat di kota pesisir ini. Nah, sistem di kota ini benar-benar di luar nalar, tapi jadi kenyataan sehari-hari buat penduduknya. Kenapa namanya Kota Kera? Karena tiap matahari terbenam, ribuan kera liar bakal turun dari hutan dan menguasai seluruh penjuru kota. Demi bertahan hidup, penduduk di sana udah berabad-abad punya tradisi ngungsi. Tiap malam mereka naik perahu dan tidur di lautan supaya nggak diserang kera. Masalahnya adalah kapal niaga yang ditumpangi Sinbad ternyata berlayar pergi ninggalin dia karena namanya emang nggak ada di daftar penumpang. Sinbad pun panik bukan main, terjebak sendirian di dermaga tepat sebelum malam tiba. Wah, merinding banget sih ngebayanginnya. Untungnya ada warga lokal baik hati yang ngeliat kebingungan Sinbad dan langsung ngajak dia ngungsi ke perahunya malam itu. Besok paginya, warga lokal ini nawarin kerjaan ke Sinbad yang lagi meratapi nasib karena balik jadi gembel sebatang kara lagi. Tapi kerjanya aneh banget. Warga itu ngasih sekantong kain kosong dan nyuruh Sinbad mengumpulin batu kerikil sampai penuh. Bayangin aja bingungnya Sinbad. Lah, dia mikir, apa dia harus makan batu kerikil buat bertahan hidup? Gimana ceritanya sekantong batu bisa ngasilin uang buat dia pulang kampung? Dan ternyata, ini dia jawaban dari misteri kerikil tersebut. Sebuah strategi ekonomi yang absurd, komikal, tapi jenius abis. Penduduk itu ngajak Sinbad gabung sama rombongan pemetik kelapa. Mereka pergi ke lembah penuh pohon kelapa tinggi yang jadi markas ribuan kera. Langkah pertama, lempar kerikil ke arah kera-kera itu. Langkah kedua, kera-kera yang kepancing emosinya itu bakal balas dendam dengan cara metikin buah kelapa dan melemparnya balik ke arah manusia. Langkah ketiga, ya tinggal mengutin aja kelapa-kelapa segar yang berjatuhan itu. Melalui kemarahan si monyet, Sinbad nemuin cara super efisien buat panen kelapa tanpa perlu capek-capek manjat pohon sama sekali. Keuntungan bersih. Rutinitas yang aneh bin ajaib ini perlahan ngubah nasib Sinbad. Dia sampai ketawa sendiri mikirin nasibnya. Dari saudagar elit pemilik kapal gede, sekarang turun kasta jadi provokator monyet. Tapi setiap hari dia lempar batu dan setiap sore dia pulang bawa puluhan kelapa mahal. Warga lokal yang baik itu bahkan minjemin kunci gudangnya buat Sinbad. Jadi Sinbad bisa ngeringin dan nyimpan kelapanya, terus sebagian dijual di pasar. Lama-kelamaan kekayaannya numpuk lagi. Cukup banget buat ongkos pulang. Cerita ini benar-benar ngebuktiin kalau kemampuan adaptasi di situasi aneh apapun adalah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Akhirnya rute kepulangan pun terbuka lebar di depan mata.
Setelah dengar kabar ada kapal dagang yang mau ke Baghdad, Sinbad langsung borong tiket dan masukin ribuan butir kelapanya ke kapal. Dia berlayar ngelewatin samudra, mampir bentar di Basrah, sampai akhirnya menginjakan kaki lagi di kota kelahirannya, Baghdad. Kelapa-kelapanya laku keras, keuntungannya berkali-kali lipat, dan langsung nutupin semua kerugian dari kapalnya yang dihancurin burung roh di awal cerita tadi. Dia balik jadi miliarder, bagi-bagi sedekah buat anak yatim, dan yang paling penting, bisa kumpul lagi bareng keluarga tercinta. Tentu aja, cerita epik ini didongengin langsung sama Sinbad si pelaut ke teman-temannya, termasuk ke pendengar setianya, Sinbad si kuli yang hidupnya pas-pasan. Sebagai penutup hari dan tanda terima kasih karena udah mau dengerin cerita penderitaan dan kesuksesannya, Sinbad si pelaut ngasih hadiah yang nyata banget, 100 miss call emas buat Sinbad si kuli. Ini ngasih kita perspektif bahwa sefantastis apapun petualangan yang barusan kita bahas, hasil jerih payah, kecerdikan, dan kekayaannya itu asli dan membawa berkah buat orang-orang di sekitarnya. Nah, disinilah kita nutup pembahasan materi kisah kelima ini. Tapi tunggu dulu, sebelum tamu-tamunya pamit pulang, Sinbad si pelaut nyelipin satu janji yang bikin kita semua ikutan penasaran tingkat dewa. Dia bilang, pelayaran keenamnya bakal jauh lebih gila dan mendebarkan dari yang ini. Coba pikir deh, kalau dihantam batu raksasa dari langit dan diperbudak kakek iblis aja masih dianggap belum seberapa, teror ngeri macam apa lagi yang bakal ngancam nyawa Sinbad nanti? Wah, kalian wajib banget sih nungguin materi eksplorasi kita selanjutnya. Terima kasih banyak udah nemenin bahas cerita seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan menakjubkan berikutnya.